Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran, semoga barakah. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li baiti wa dzurriyyati ashabi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sallallahu alaihi sayyidina Khadir. Wal mu'allif hadzal kitab Syekh Al-Marhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi wa sani di hadil akhadis ila khadil rasul min Syekh Syekh Adnan Ali wa Syekh As'adi wa li arwahi bain ummahatina wa jiddatina wa jaddatina masyikhina jamil muslimin wa muslimat wa aqribaina wa amamina wa amadina wa akhwalina muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan bahas hadis 43 sampai seterusnya. Kaitannya dengan cinta dan dicintai oleh Allah. Cinta kepada bangsa Arab atau bahasa Arab ya, dan cinta kepada Allah serta orang-orang yang dicintai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbukum utawi paling disenengi saking sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah iku aqallukum paling sedhithike sira kabeh apane tukman mangane. Jadi orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling sedikit makannya. Yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling sedikit di antara kalian dalam hal makannya sedikit. Bukan sedidik-sedidik mangan, didik-didik mangan itu namanya mangan bolak-balik. Didik-didik mangan, didik-didik mangan ya, itu kata orang Jawa. Ini bukan didik mangan tapi makan sedikit. Sedikit ukurannya berapa? Uraf, pandangan masyarakat sedikit seberapa. Agama tidak membatasi. Ini bukan berlebihan loh, ini bukan kenyang tapi sedikit. Berarti di bawah kenyang. Walaupun kenyang boleh, tapi di sini kalau bisa di bawah kenyang. Jadi nggak sampai kenyang. Kenapa? Apa rahasianya sedikit makan kok disenangi oleh Allah? Orang kalau banyak makan imbasnya mungkin lemaknya tinggi, penyakitnya ya rombongan. Itu karena kakean mangan. Maka guyonannya dosen Surabaya begini. Ada temannya yang sakit, "Pak, ini kok nggak kelihatan ngajar ya?" Itu sakit Pak. Sakit apa diabetes? Oh bukan sakit diabetes, itu kakean mangan. Kakean gula berarti kakean mangan. Bukan sakit itu ya, kudu dilongi mangan ya. Nah itu. Jadi kalau di kitab kita termasuk taklim, kakean mangan itu penyakitnya gampang teko. Karena banyak makan, banyak minum, maka lendir-lendir akan banyak ya. Itu sudah bawaannya, banyak makan, banyak minum. Kalau banyak lemak pasti penyakit akan banyak yang datang ya. Malesnya akan muncul. Malas apa saja? Malas beribadah, malas berpikir, malas apa saja. Sebab bawaannya ngantuk nih, ngantuk. Ya, itulah imbas ngantuk, imbas awak abot itu berimbas pada ibadahnya, aktivitasnya diawali kebanyakan makan.
ma'akhaffukum lan paling ringan sira kabeh apane badanan awake. Jadi yang paling disenangi Allah adalah yang ringan tubuhnya, tidak kegemukan. Nah kalau gemuk rajin ibadah ya alhamdulillah, ya pasti disenangi Allah karena apa? Rajin ibadah. Tapi mayoritas orang yang gemuk pasti berat. Bayangkan saja ya, tulang betisnya hanya kira-kira sejempol tangan, sebesar ibu jari ada 2 di situ. Kalau itu tubuhnya beratnya 50 gram, berat itu menyangga beban 50 kilogram. 50 gram, 50 kilogram. Kalau tubuhnya 80 kilogram, berarti satu jempolan tulang betis yang sebesar satu jempolan satu ibu jari itu menyangga 80 gram. Lah kalau sampai 100 gram beratnya, maka tulang itu akan menyangga 100 kilogram. Opo gak gelis remek? Ya, karena beban berat. Belum nanti kalau duduk, berdiri, duduk. Ya. Ini hanya dari segi beban loh, rasional dari segi beban pasti akan gampang rapuh tulangnya. Belum nanti kalau kebanyakan lemak. Kalau tubuh seseorang itu 100 kilogram, itu lingkar pinggangnya pasti besar. Maka kalau lingkar pinggang sampai mencapai 90, ini berarti sudah lampu merah untuk jantungnya. Kalau sampai 100 biasanya pasti sudah kena jantungnya karena lemaknya banyak. Jadi orang gemuk-gemuk itu harus bawa meteran tiap hari untuk mengukur pinggangnya itu sudah mencapai 80 apa 90, kurangi lemak-lemaknya, olahraga yang cukupnya. Misalkan orang bilang, saya nggak pernah makan daging-daging. Iya, karbohidrat pun kalau tidak dipakai oleh tubuh kita, tidak berubah menjadi energi, tidak berubah menjadi tenaga, itu akan numpuk dan akan menjadi lemak. Nah itu. Jadi kalau banyak makan ya harus banyak aktivitas. Walaupun vitamin itu kalau nggak dihabiskan akan jadi penyakit. Makanan juga sama. Kalau nggak dihabiskan untuk tenaga akan jadi penyakit karena mengendap dalam tubuh kita. Apapun yang mengendap dalam tubuh kita, apa berupa keringat, apa lemak, apa kotoran, itu pasti jadi penyakit. Ya. Nggak bisa BAB 5 hari aja mengendap, udah jadi penyakit. Nggak bisa keluar keringat, jadi penyakit. Nggak bisa kencing, jadi penyakit. Ya. Punya keinginan nggak tersalurkan, jadi penyakit. Makanya orang lama nggak nikah itu bisa jadi penyakit. Karena apa? Ya keinginannya nggak tersalurkan. Ya. Maka dipendem jadi penyakit. Ya. Maka kalau menurut Tibbun Nabawi, obat sehat adalah menggerakkan seluruh otot. Ya, seluruh otot harus digerakkan. Itu sehat. Makanya orang kalau sering sholat pasti sehat. Karena sholat itu gerakan yang lengkap. Ada sujud, ada duduk, ada berdiri, ada ngangkat tangan, ya, ada menungging, ya. Itu insya Allah sehat. Ya. Kalau sering sholat kok masih sakit, berarti ada yang salah pada yang lain. Mungkin pikirannya, ya. Ya. Kan ada orang sholat nahan pikirannya. Nah sholatnya cek utangi lunas ya, apakah nahan? Sholatnya karena Allah pasti sehat. Sholatnya biar utangnya lunas, ya ini. Kalau nggak lunas tambah beban sholatnya, maka tetap penyakitnya datang. Nah, jadi yang paling disenangi Allah adalah yang paling sedikit makan dan ringan tubuhnya. Boleh nurut nasuhul ibadah banyak makan, tapi kalau ibadahnya banyak, membutuhkan energi banyak, nggak masalah makan. Misalkan orang ngaji Quran tuh butuh energi besar itu. Makannya banyak gak masalah, yang penting untuk ngaji lagi itu butuh mangan, sehari bisa 3 kali, bisa 4 kali itu gak masalah. Karena apa? Untuk kebaikan. Ukuran makan kalau menurut nasuhul ibad, kalau bisa usus kita itu diisi sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk longgar udara. Jadi
ruang yang kosong. Ya, itu menurut nasihat itu yang baik. Nah kalau sampai lebih, airnya lebih dari sepertiga atau makanannya lebih dari sepertiga, ya penuh. Ya, penuh, kurang baik. Ringkasnya begini, blender itu ada ukurannya. Ini blender untuk 1/2 kilo, ini blender untuk 1 kilo, ini blender untuk 2 kilo. Kalau blender 1/2 kilo kok diisi 2 kilo, pasti langsung pretel. Perut kita sama, gilingan pencernaannya usus besar. Ya. Kalau memang daya tampungnya mestinya sepertiga, kok kita gunakan untuk giling 50% itu, ya pasti gampang rusak. Ya, karena berat gilingannya. Maka agama menganjurkan berpuasa. Minimal ayyamul bid, dari hari putih 13, 14, 15 atau Senin Kemis. Itu untuk istirahat. Pencernaan kita biar istirahat mulai pagi sampai sore. Walaupun sore biasanya kodok, langsung gerebes segala macam. Nah, itu mari istirahat langsung tancap gas gitu. Bukan kok titik tambah mangan tambah banyak kadang-kadang itu. Karena lahap sekali ya. Ya. Rawan ceritanya hadis sahabat Tailamiyu an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas. Ada cerita Rasulullah itu ketika ngajak Mukaukis ya, masuk Islam ya, itu menolak secara halus tapi kirim hadiah kepada Rasulullah, yaitu budak, yaitu Maria Al-Qibtiyah, kemudian bigol putih untuk kendaraan Rasulullah, 1 tobib dikirim untuk memantau kesehatan Rasulullah ya. Setelah dipantau setahun oleh tobib hadiah dari Mukaukis ini, Rasulullah dan para sahabat sehat-sehat semua. Dokternya nggak enak ya. Wahai Rasul, saya ini dikirim untuk memantau dan mengamati kesehatan panjenengan dan para sahabat. Nah, panjenengan sehat semua. Saya nganggur tiap hari. Ya, saya tak pulang saja. Ya nggak apa-apa. Cuma saya penasaran, tanya apa resep panjenengan kok bisa sehat? Jawaban Rasulullah apa? Nahnu qaumun la na'kulu hatta najuu' ya. Wa idza akalna lam nashba. Nahnu qaumun, saya ini kaum la na'kulu hatta najuu', tidak makan kecuali nunggu lapar. Wa idza akalna lam nashba, kalau aku makan tidak kenyang. Bukan kekenyangan loh, tidak kenyang. Ya, itu resep sehat. Kalau kita terapkan insya Allah lah. Jadi jangan terlalu banyak makan. Nunggu lapar makan. Kalau terlalu lapar nanti kena mah mungkin. Nunggu lapar makan kayak Rasulullah. Ya. Kalau makan jangan berlebihan, jangan kenyang, apalagi kekenyangan ya. Nah ini resep Rasulullah, kalau kita pakai insya Allah akan menjadi sehat. Biasanya kalau kita makan enak kan nambah lagi, lupa. Sambil nonton TV ngerebesi 1 kresek habis itu. Keripik ya. Gak kerasa sampai nyawuk kresek. Nah ini kebiasaan yang kurang baik. Apalagi minyak-minyak, kalau umurnya sudah di atas 50 harus mengurangi banyak minyak ini. Karena kolesterol akan tinggi ya. Kerupuk opil gorengan pasir, keripik tayamum kata orang. Ya itu enggak banyak minyak. Hadis 45. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtarisu njogo sira kabeh minan nasi saking kejahatan para manungsa, bisu idzani kelawan suudzon, buruk sangka. Apa maksudnya? Jagalah dari kejahatan manusia dengan curiga. Buruk sangka di sini maksudnya curiga. Jadi pesan Bang Nabi, waspadalah. Itu betul, curiga. Curiga boleh kalau memang orang itu mencurigakan. Kalau orang baik jangan dicurigai.
Tapi kita supaya selamat, nomor satu, curiga. Jangan terlalu baik. Curiga lebih aman. Kalau kita nggak kenal, ada tamu nggak kenal, omongnya mincra-mincre, kita perlu curiga. Atau orang terlalu baik, belum kenal, pura-pura sudah kenal sekian tahun. Nah, itu perlu kita curigai. Jangan-jangan dia tukang gendam dia. Nah, itulah, curiga boleh. Ya, supaya kita tidak dijahati orang, perlu curiga. Jangan terlalu husnudzon terusnya. Kadang-kadang perlu curiga supaya selamat. Karena dia memang mencurigakan. Kalau ada kejanggalan-kejanggalan itu perlu kita curigai. Rawain ta'in hadis sahab Ahmad Imam Ahmad wal Baihaqi wal Baihaqi. Ya, buruk sangka itu enggak boleh kalau memang membabi buta. Ya, curiga bagus, buruk sangka yang dalam arti negatif, semua diburuk sangkai, negatif thinking enggak boleh. Kok sama istri negatif thinking, sama tamu negatif thinking, sama anaknya sendiri negatif thinking, sama mertua negatif thinking. Mertua datang, wah jangan-jangan minta sangu ini. Ini negatif thinking. Orang negatif thinking kadang-kadang akan menjadi kenyataan. Istilahnya kena sugesti diri sendiri, perasaan sendiri. Kemarin kan sudah saya terangkan, ana inda dzanni abdi bi. Saya ini nurut dugaan hambaku terhadap aku denganku. Kalau yang menduga aku bagus, tak kasih yang bagus. Kalau menduga aku jelek, ya tak kasih jelek. Jadi misalkan orang itu nggak kesantet tapi pikirannya itu negatif thinking, kayak disantet tonggo, ya lama-lama akan seperti kesantet karena tersugesti oleh pikiran sendiri. Sama dengan gini, orang itu sebetulnya nggak muntah-muntah kalau bau durian. Tapi karena sudah negatif thinking, aku ini mambut durian itu muntah, apalagi makan bisa pingsan. Itu karena negatif thinking. Ya baru dengar, cak sampean tak tukokno durian, ya sudah mungkuk-mungkuk. Itu karena perasaannya sendiri. Ada cerita begini, orang itu kalau pergi biasanya mabuk kalau mobilnya AC. Maka disiasati oleh temannya, ayo kita lungo wis, saiki sampean punya perasaan gak opo-opo, gak akan muntah. Mobilnya lo gak ASEAN. Ya. Nah, karena perasaannya gak ASEAN berarti gak muntah. Ya ternyata gak muntah, walaupun kenyataan mobilnya ASEAN, pakai AC. Itu karena perasaan. Jadi ketika berangkat aman. Ketika dengar bahwa mobilnya ASEAN pasti muntah, ya muntah beneran. Itu namanya karena mindsetnya, ya, apa istilahnya, mindsetnya ya. Jadi orang itu kadang kena bikin sendiri. Contoh pikiran jelek begini, kamu kalau ke Masjidil Haram jangan pakai sandal yang bagus-bagus, nanti hilang. Oh hilang temen. Karena perasaannya sendiri, dugaannya sendiri, buruk sangka pada Gusti Allah. Wong kurung kok curiga hilang. Nah, itu nggak baik. Kalau kenyataan kita yang rugi, ya. Ada cerita lagi tuh, ya. Mbah Khalil Bangkalan itu pernah dapat tamu, ya. Jadi dua orang ini dari Jawa itu mau sowan Mbah Khalil, ya. Terus temannya bilangi, ya, Kang, sampean kalau ke Madura harus bawa parfum minyak wangi. Lah kenapa? Ya nanti kita kan menghadap Mbah Khalil supaya harum. Lah kenapa kok harus pakai parfum dari rumah? Nanti kamu kalau naik perahu, naik feri, di situ banyak pedagang-pedagang Madura, baunya nggak enak nanti. Kamu ketularan nggak enak. Jadi kalau ketika dekat Mbah Khalil kita semprot parfum supaya bau harum. Oh iya, bawa. Berangkat dua orang ini, bawa parfum, naik feri kalau dulu ya perahu, feri ya. Naik perahu sampai di depan gerbang pondoknya Mbah Khalil. Beliau Mbah Khalil, ya, Syekhona Khalil sudah menyambut. Bagaimana dengan senyuman? Bukan membawa pedang dengan mengatakan, siapa bilang orang Madura baunya nggak enak? Kamu kalau nggak pulang tak pedang ya. Nah, ini
Suudzon. Sama bakul Madura katanya baunya nggak enak sampai bawa parfum. Mbak Khalil Wali tahu ini. Wong ini sombong sekali ini. Harus dipedang kalau nggak pulang. Nah, karena itu jangan suudzon. Jangan suudzon pada orang. Kadang-kadang memang perasaan orang beda-beda. Menurut kita nggak enak, menurut orang lain juga enak-enak saja. Ya. Saya pernah naik land ya. Di situ ada bakul ayam yang membawa kandangnya dimuat di land situ. Kalau dulu kol tundung. Terus saya gereng-gereng dengan ibu saya, baunya nggak enak bu. Kata pedagangnya dia dengar, teleke gak arep ayame nggak mes. PTE arep teleke gak arep. Dia bilang begitu. Tak pikir-pikir ya bener wong ini. Mbok ya ditahan wong ambu didik paling ya gak tiap hari, hanya naik mobil turun sudah gak bau lagi. Ya, yang salah memang hidung saya itu. Ya, itulah cerita kehidupan ya. Jadi ada yang enak, ada yang gak enak. Tinggal kita sabar apa enggak ya. Hadis 44 ya. Akhibbu senengo sira kabeh al-araba ing bangsa Arab li talatin krana telu. Kita disuruh cinta sama bangsa Arab karena 3 hal. Mengapa? Li'anni Arabiyun, karena sak temen ingsun iku Arabiyun, bangsa Arab. Jadi Nabi menganjurkan kita cinta bangsa Arab. Satu, karena Nabi ya bangsa Arab. Menghina bangsa Arab berani menghina Rasulullah juga. Maka jangan bilang kadrun itu kan singkatan kadal gurun, itu kan cemoohan untuk orang Arab. Jangan, karena Nabi kita adalah bangsa Arab ya, mencerca bangsa Arab secara tidak langsung mencerca Rasulullah ya. Ya, bukan bangsa Jawa, Rasulullah itu bangsa Arab. Wal Qur'anu Arabiyyun, utawi Al-Qur'an iku Arabiyyun, bahasa Arab. Al-Qur'an juga bahasa Arab, walaupun di kalangan ulama ada berbeda, Al-Qur'an bahasa Arab apa bahasa wahyu. Ada mengatakan Al-Qur'an bahasa wahyu, tidak sama dengan bahasa Arab. Makanya orang Arab sendiri belum tentu paham dengan bahasa Al-Quran. Kalau Al-Quran bahasa wahyu, beda ya. Kalau ini mungkin mengikuti pendapat lama yang mengatakan Al-Quran bahasa Arab, karena berdasarkan surat Yusuf itu Inna anzalna Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran yang berbahasa Arab. Pendapat lain memang Al-Quran itu bahasa wahyu ya. Semua bahasa Arab Al-Quran. Kok ada yang sepertinya bukan bahasa Arab? Iya, bahasa serapan namanya, bahasa luar Arab, kemudian sudah menjadi diserap ke bahasa Arab. Ketika Al-Quran turun sudah menjadi bahasa Arab. Contohnya Mishkat itu kayak ventilasi gitu. Itu bukan dari bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Arab ketika Al-Quran turun. Sama dengan bahasa Indonesia kan ada bahasa serapan. Tahu itu bahasa Cina, tahu itu ya. Sepur itu bahasa Belanda, spur. Atret, spur itu bahasa Belanda ya. Apalagi itu yang bahasa luar. Khabbatun bahasa Arab itu. Cara Cina gabah, padi itu gabah, itu kabatun, biji, bahasa Arab. Sobunun ya bahasa Arab, sabun ya. Apalagi yang bahasa Arab itu banyak ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat, majelis bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab. MPR, DPR, Dewan Permusyawaratan Rakyat. Ra'iyah itu bahasa Arab. Jadi bahasanya banyak menyerap bahasa Arab. Karena pendiri Indonesia ini juga tidak lepas dari para habaib dan para kiai-kiai pesantren. Jadi mesti dimasukkan istilah Islam di situ. Istilah Islam pasti banyak bahasa Arabnya. Iman itu bahasa Arab.
sekarang dipakai oleh kaum Kristiani, iman dengan istilah percaya, tapi banyak juga yang pakai iman, tapi mereka bilang percaya. Jadi jangan sampai benci. Senanglah bangsa Arab karena saya adalah orang Arab. Al-Quran juga berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati utawi omongane penduduk swarga fil jannati ing dalam swarga iku Arabiyun, bahasa Arab. Jadi obrolan ahli surga itu bahasa Arab. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir daripada doa ahli surga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu bahasa Arab. Bahasa surga. Ya ada Arab Fuska, ada Arab pasaran ya. Ya otomatis kalau di surga insya Allah bahasa Arab yang bagus, yang masih Fuska, yang masih bagus lah. Untuk sekarang ini yang masih bagus di Yaman, bukan di Saudi Arabia. Bahasa Arab yang banyak bagus, Fuska, bahasa yang bagus itu yang menurut gramatika atau nahwu shorof yang bagus itu justru di Yaman. Maka di situ ada universitas. Jadi Liga Arabnya, kumpulan negara-negara Arab itu membuat universitas, kalau nggak salah 6 universitas ya. Pusatnya di Riyadh. Itu yang bahasa Arab, konsentrasi bahasa Arab itu di Yaman. Kalau hadis Maroko. Nanti di Madinah ada lagi ya. Nah itu bahasa Arab ya. Jadi 3, mengapa kita disuruh cinta bangsa Arab? 1 karena Rasul adalah bangsa Arab, Quran berbahasa Arab, sedangkan ucapan atau omongan ahli surga itu berbahasa Arab. Nah kalau orang Jawa nanti di surga masa ngerti bahasa Arab? Ngerti. Di sana itu otomatis. Loh kok bisa? Jangankan di surga, di dunia ya, ngomong bahasa Jawa yang mendengar itu bisa bahasa telinga masing-masing. Misalkan ya di PBB itu ya, misalkan pidato bahasa Indonesia, nanti orang Filipina mungkin juga dengar bahasa Inggris, orang mana bahasa Inggris semua. Atau bahkan mungkin kalau itu ada aplikasi, orang Filipina akan sudah diterjemahkan bahasa Filipina, utusan Filipina mendengar bahasa Filipina, orang Amerika bahasa Inggris, orang Inggris bahasa Inggris, orang Arab mungkin bahasa Arab. Jadi secara otomatis pakai aplikasi itu di dunia sudah bisa, apalagi di surga ya, itu mudah bagi Allah Ta'ala. Manusia aja bisa menciptakan aplikasi, apalagi dengan bahasa Arab ya, saya kira tidak ada yang kesulitan bagi Allah Ta'ala. Jadi tetap rasional di sana, bahasa Arab semua itu bisa, gak ada yang susah bagi Allah untuk mengatur segalanya. Malah di dunia ini bahasa tulisan ya bisa menjadi suara. Contohnya Google Map. Google Map itu bahasa ya tulisan. Aslinya semua itu dasarnya adalah matematik. Matematik ya, matematik yang dirubah menjadi suara, dirubah menjadi gambar dan lain itu dari rumus matematiknya. Nah, jadi bisa itu Google Map ke kanan, ke kiri, 200 meter lagi. Saya pernah ketemu orang tua. Ya saya nyupir terus saya pakai Google Map itu. Enggak capek tak? Kasihan, kamu matikan aja. Nanti kasihan yang komentar itu kepegelen. Loh bukan, ini sudah otomatis. Ya maklum orang tua kira itu yang di Google Map itu yang komentari kalau terus menerus akan kecapean. Nah itulah orang sepuh itu. Ya kalau orang desa ya mungkin seperti itu ya. Kayak orang desa itu ke kota ya. Itu beli di toko pakaian, kalau sekarang depan Matahari Department Store ya. Di sana karena di kampung itu biasanya sopan, kalau lewat depan orang itu mesti kan permisi sambil menundukkan tubuh. Itu juga gitu. Masuk ke Matahari Department Store
tiap ketemu boneka yang gede dia permisi sambil menundukkan tubuhnya, karena dikira itu orang ya, permisi. Nah, itulah wong desa. Maka Anda jangan desa pikirannya. Aku masuk nang gini toko pakaian balik-balik permisi. Rawahu ini hadis sebab Tabrani, Imam Tabrani bahwa lian Imam Tabrani. Lu kebalik ya, tadi 44 sekarang 45 sudah berarti. Nah, jadi hadis 43, 44 dan 45. Tadi 45 saya bahas dulu, lalu 44. Untuk hadis berikutnya insyaallah kita lanjut. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah waridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.